kuno seperti Pythagoras, Plato, dan kaum Stoika berpendapat bahwa bahasa muncul karena keharusan batin atau karena hukum alam. Disebut keharusan batin karena bahasa hakikatnya adalah perwujudan dari atau ekspresi penggunanya. Pendapat yang masuk akal dan menjadi dasar pemahaman orang tentang makna bahasa sampai ini muncul dari filsuf Demokritus, Aristoteles yang mengatakan bahwa bahasa adalah hasil persetujuan dan perjanjian antara anggota. Ini loh yang paling masuk akal. Bahasa adalah konvensi yang minggu yang lalu ditanyakan oleh Ustazah Inayah. Kecuali wahyu. Kalau wahyu itu pemberian Allah. Jadi selain wahyu, bahasa adalah hasil persetujuan. Konvensi. Ini yang disepakati oleh para ilmuwan, sebab sifat dasar manusia adalah keinginannya berinteraksi dengan yang lain, memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, mereka memerlukan sarana atau alat komunikasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang melakukan perundingan atau persetujuan atas sesuatu sementara mereka belum memiliki alat untuk itu? Lah ini persoalannya. Oke, andaikan setujui bahasa adalah persetujuan, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat persetujuan sementara mereka belum punya bahasa? Untuk itu mereka memerlukan sarana atau alat komunikasi. Ya. Pertanyaannya, bagaimana melakukan perundingan atau persetujuan sementara mereka belum punya alat untuk itu? Apakah hanya menggunakan isyarat dengan anggota badan? Sayangnya, teori ini berhenti sampai di sini. Maka pendapat ini cukup melegakan karena menjadi dasar sifat bahasa yaitu arbitrariness yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kesembarangan. Arbitrariness itu artinya antara kata dan benda yang diwakili itu tidak ada hubungan. Itu semata karena kesepakatan. Nah, di tengah berlangsungnya spekulasi tentang asal bahasa, ada awal pendapat bahwa semua bahasa tidak datang dari satu sumber yang tercatat dalam sejarah, melainkan berbentuk speech, yakni ujaran sederhana yang kemudian berkembang menjadi kompleks. Kendati teori tentang asal-usul bahasa masih kabur dan demikian beragam, dari yang bersifat mitos, religius, mistis, sampai agak ilmiah, maka menurut Hidayat secara garis besar terdapat tiga perspektif teoritik. Tiga teori tentang asal-usul bahasa ini lebih ilmiah dan logis. Pertama, aliran teologik yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa manusia merupakan anugerah Tuhan untuk membedakannya dengan makhluk ciptaan yang lain. Maka di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 31 itu Allah dengan tegas memerintahkan Adam untuk memberi nama-nama benda, tidak menghitung benda. Maka penganut aliran
ini yang kita sebut aliran teologik berpendapat bahwa kemampuan Adam memberi nama-nama benda disebut sebagai peristiwa bahasa pertama kali dalam sejarah. Ya. Dari peristiwa linguistik pertama kali itu tuh. Tapi juga sebuah peristiwa sosial yang membedakan manusia dengan makhluk itu ciptaan yang lain. Tak bisa dipungkiri, bahasa kemudian menjadi pembeda yang sangat jelas antara manusia, human, dan makhluk yang bukan manusia, non-human. Ini aliran teologis namanya. Jadi aliran pertama, aliran teologis, ditandai dengan peristiwa di mana Adam disuruh Allah untuk menyebut nama-nama benda. Ini bagi orang yang beriman, mudah sekali menerima teori ini. Dan di semua kitab suci agama-agama samawi itu ada peristiwa ini. Tetapi bagi kalangan ateis, ya tidak setuju karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Oke, tentu saja pendapat ini bersifat dogmatis. Karenanya tidak perlu dilakukan kajian secara ilmiah. Maka jenis pengetahuan ini disebut a priori. Jenis pengetahuan a priori. Ya diyakini sebagai sebuah kebenaran karena keyakinan. Kehadiran bahasa diterima begitu saja. Sama dengan kehadiran manusia yang tidak perlu dipertentangkan. Itu menurut aliran ini. Karena bersifat teologik, maka aliran ini terkait dengan keimanan seseorang. Bagi yang beragama Islam, perintah Allah kepada Adam di atas harus diterima sebagai kebenaran. Karena tersurat dengan jelas di dalam kitab suci Al-Quran. Maka sisi positif aliran ini adalah kerana bersuluk atau mutlak. Karena perlu diperdebatkan karena berasal dari Sang Maha Suci. Tapi sisi negatifnya, aliran ini menjadikan ilmu pengetahuan tentang bahasa tidak berkembang. Jadi, kalau itu sudah ya diterima begitu saja, berarti kan orang tidak perlu mikir. Sudah, tidur saja, tidak usah mikir. Oke. Sebab tidak ada lagi kajian atau penelitian tentang asal-usul bahasa. Padahal penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sangat penting untuk menjelaskan dan mencari jawaban atas berbagai fenomena alam, sosial, dan kemanusiaan, termasuk fenomena bahasa. Lebih dari itu, penelitian merupakan aktivitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka tidak pernah ada ilmu pengetahuan berkembang tanpa penelitian. Hampir semua ilmu pengetahuan itu berkembang pesat karena penelitian. Dibarengi penelitian. Misalnya ilmu kedokteran, biologi, fisika, kimia, dan seterusnya itu maju pesat karena penelitiannya. Oke.
kelanjutan makalah ini nanti saya kirim. Tapi teori yang kedua, jadi setelah teori apa tadi? Teologis, teori teologis yang bisa diterima, tetapi kelemahannya adalah manusia tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kalau caranya seperti itu. Yang kedua, naturalis. Naturalis itu ya bahasa muncul dari kondisi alamiah tadi. Misalnya bayi itu kan bisa berbahasa dimulai dari sebuah suku kata saja. A, I, lama-lama menjadi kata. Itu naturalis. Konvensional, ya, dan aliran konvensional bahasa adalah agreement, kesepakatan oleh pengguna bahasa dalam peristiwa sosial budaya. Jadi bahasa itu hadir dalam peristiwa namanya sosiobudaya. Jadi setelah peristiwa teologi, lalu naturalis, lalu yang kedua konvensional. Nah, yang terkait dengan kita dalam mata kuliah filsafat bahasa, pemahaman ini harus dikuasai. Ternyata bahasa apapun di dunia itu juga mengalami pemahaman teoretik yang kadang-kadang tidak masuk akal, ya. Seperti tadi itu, yang mitos, yang mistik, ya, lalu penuh kayak bahasa itu pemberian dewa, itu kan nggak masuk akal. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa AFI atau bidang yang lain, ini ada banyak ragam teori yang membahas tentang asal-usul bahasa. Dari yang banyak itu, kita ambil yang mana, terserah apakah kita masuk golongan yang teologik, golongan yang naturalis, atau golongan yang konvensional. Nah, mulai awal abad ke-19, bersamaan dengan aliran positivisme, ada seorang filosof yang bernama Ferdinand de Saussure, itu melahirkan apa yang disebut dengan membuat teori yang disebut dengan structural linguistic. Structural linguistic ini dianggap teori pertama dalam kajian bahasa secara ilmiah. Jadi bahasa itu tidak lahir seperti teori-teori sebelumnya itu. Maka menurut teori ini, bahasa dimulai dari unit-unit terkecil bahasa. Jadi bahasa itu berkembang dari the smallest unit to the largest unit. Ini menurut aliran ini. Ya, yang terkecil apa? Pada saat pertemuan pertama sudah kita mulai, unit terkecil bahasa adalah phone. Bunyi. Ya, bunyi yang diwakili oleh huruf. Bunyi dan huruf ini juga kesepakatan. Bentuk lambang itu kan ya kesepakatan. Phone, ya, letters, huruf, lalu menjadi kata dirangkai
menjadi frasa, frasa dipakai menjadi kalimat, kalimat dirangkai lagi, yang paling besar namanya teks. Ini menurut Saussure. Dalam teori namanya structural linguistics. Teori ini lahir bersamaan dengan kelahiran mazhab positivistik di dalam filsafat ilmu. Sebagaimana diketahui, mazhab positivistik adalah sebuah aliran filsafat produk dari rasionalisme dan empirisisme. Ini berpengaruh pada pemahaman tentang bahasa, karena aliran positivisme sangat dominan di Eropa pada saat itu, sehingga seluruh ilmu pengetahuan apapun itu menggunakan aliran ini sebagai dasar pemahaman. Namanya positivisme atau perpaduan antara rasionalisme dan empirisisme yang bergabung menjadi positivisme. Itu awal abad ke-19. Padahal positivisme itu sebetulnya aliran yang sangat dominan di ilmu-ilmu alam. Tetapi karena sangat dominannya, maka ilmu bahasa pun ikut-ikutan menggunakannya. Dan nanti aliran ini akan ditolak atau dikoreksi oleh aliran-aliran selanjutnya yang disebut aliran fungsional. Bahasa lebih dilihat sebagai fungsinya. Daripada pretelan-pretelan unit seperti itu. Inilah sekilas tentang asal-usul bahasa ya, dari 2 kali pertemuan ini. Yang bisa kita petik pelajaran adalah para ilmuwan tidak ada yang sepakat tentang kapan bahasa itu lahir. Ya. 2, banyak teori dari yang mitos, ya, yang mistis, sampai ke yang agak ilmiah. Kemudian pendapat terakhir, ada 3 pendekatan tentang bahasa, yaitu teologik, naturalis, dan konvensional. Diteruskan oleh studi ilmiah bahasa lewat Ferdinand de Saussure, namanya structural linguistic. Sekarang, tahun ini kita sudah masuk abad yang disebut poststrukturalisme atau postmodernisme, bahwa bahasa tidak bisa dilihat sesederhana itu atau semitos itu. Ini diskusi kita sore hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas, dipersilakan. Silakan. Afan, Ustaz. Iya. Kami hendak bertanya tentang beberapa hal yang tadi Antum jelaskan, Ustaz. Iya. Setelah melihat atau mendengar penjelasan dari Antum, ini kami ada beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah dahulu mana antara bahasa atau budaya? Apakah dimulai dari bahasa terus menjadikan itu sebuah budaya? Apakah dimulai dari budaya dulu sehingga menimbulkan bahasa yang disepakati? Mungkin itu dari kami, Ustaz. Ya. Mana lebih dulu ya? Pertanyaan penting, bagus sekali ini, antara bahasa dan budaya. Ini jawabannya. 1, bahasa
itu anak sah budaya. Nah, tetapi budaya muncul begini. Jadi menurut para ahli ilmu sosial budaya, jadi kata pattern ini. Setiap orang berkumpul, ini biasanya, every group of people who are together in a period of time itu constitute culture. Ini teorinya. Jadi setiap ada manusia berkelompok, kelompok itu bisa 2, 3 ya, tapi yang penting tidak sendirian. Itu berkumpul dalam waktu tertentu, periode waktu tertentu, itu mesti melahirkan budaya. Gitu. Jadi every group of people who are together in a period of time constitutes culture. Berarti bahasa lebih dulu. Gitu. Nah, menariknya hubungan antara bahasa ini hubungan timbal balik, bukan kausalitas. Setelah ada budaya, ini culture itu apa? Culture menjadi a collection, ini collection of patterns of behavior and belief. Jadi budaya itu merupakan kumpulan pola perilaku dan kepercayaan yang menjadi standar moral, which become standard of how people see something, see, understand, believe, and do something. Ini. Jadi dimulai dari sini jawabannya. Setiap manusia berkumpul dalam periode waktu tertentu mesti melahirkan budaya. Dan budaya itu diartikan sebagai suatu kumpulan pola, perilaku, dan kepercayaan yang menjadi ukuran standar bagaimana orang melihat, memahami, mempercayai, dan melakukan sesuatu. Jadi bahasa ada dulu. Setelah budaya ada, maka berbahasa pun diatur oleh budaya, gitu. Jadi hubungannya ini tidak dibalik. Awalnya bahasa melahirkan budaya, tapi setelah budaya lahir, dia juga mengatur orang berbahasa.
Tuh. Jadi culture kemudian menjadi standard. Is standard. A standard of how people use language. Maka dalam budaya tertentu penggunaan bahasanya tergantung budaya itu. Mana yang sopan di suatu budaya tertentu belum tentu sopan di budaya yang lain. Itu artinya. Apa yang dianggap sopan di Inggris mungkin tidak sopan di sini. Apa yang dianggap sopan di Arab bisa menjadi tidak sopan di sini. Mengapa? Karena budaya berbeda. Diawali dari teori tadi, menurut Patton itu, every group of people who are together in a period of time constitute culture. Oke. Begitu jawabannya? Syukran, Ustaz. Silakan, ada yang lain. Ya. Afwan, Ustaz, hendak bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Kemarin waktu dua pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, Ustaz, ini kemarin saya bertanya tentang tolak ukur budaya, Ustaz. Ya. Kemudian antum memberikan informasi bahwasannya budaya itu bisa dikatakan maju atau memiliki memiliki value yang baik jikalau budaya tersebut memiliki kedisiplinan waktu yang tinggi, kemudian memikirkan orang banyak kalau tidak salah. Kemudian yang terakhir tidak membicarakan orang lain. Ya. Terus kemudian tadi juga ada kaitan dengan timbal balik, Seth. Jadi kalau ingin merubah bahasa atau merubah budaya, saya yang berkaitan. Kemudian saya ingin menanyakan untuk bagaimana kalau misalkan kita merubah dari bahasa dulu, Seth. Kemudian apa solusinya untuk atau tolak ukur bahasa itu baik, Seth. Jadi kalau tadi kemarin kan budaya salah satu tolak ukur adalah waktu, kemudian yang 3 tadi, kalau misalkan jikalau kita mulai dari bahasa, bagaimana cara kita untuk mendapatkan bahasa itu memiliki bahasa yang bermoral seperti itu? Ya. Memang bahasa baik, bahasa buruk itu maksudnya bahasa dalam arti apa? Bukan kata loh ya, tapi language maksudnya. Bahasa yang dimasukkan ini ada language. Enggak ada ukuran bahasa baik. Jadi yang terjadi adalah bahwa satu bahasa dengan bahasa yang berbeda itu iya, tapi ukuran baik itu sampai sekarang tidak ada ukurannya. Tapi kalau kata-kata baik, kata-kata buruk, ya di dunia ini semacam ada konvensi di negara sekuler sekalipun ya, hal-hal yang terkait dengan porno itu dianggap low culture. Jadi di negara sekuler sekalipun hal-hal yang menyangkut porno itu low culture. Ya, jadi kalau budaya ada, budaya rendah, budaya tinggi. Terus bahasa yang bisa menyuarakan realitas, ya disebut high culture. Bagaimana diketahui, sebetulnya kata itu adalah a word. A word is a representation, perwakilan realitas. Maka kalau bahasa itu kata maksudnya,
bisa mewakili realitas yang sesungguhnya. Itu disebut good word. Kalau bahasanya itu memiliki kosakata yang sangat banyak, kaya, termasuk bahasa Arab, itu sekali lagi saya sebut bahasa Arab adalah bahasa yang kosakatanya terbanyak di dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kosakata dalam bahasa Arab misalnya, walaupun jumlah kosakatanya begitu melimpah, apakah benar-benar mewakili realitasnya? Itu yang tahu penggunanya. Sebab apakah dengan mengucapkan kata tertentu, apa yang dimaui itu terpenuhi? Kalau timbul kesalahpahaman, hampir dipastikan kosakata itu tidak mewakili realitas yang dimaksudkan. Tetapi ada ukuran, bahasa itu ilmiah atau tidak, itu bisa diukur. Bahasa Inggris adalah salah satu scientific language. Mengapa? Karena hampir semua ilmu pengetahuan itu menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasinya. Maka bahasa Inggris disebut scientific language. Gitu. Yang kedua, padat. Buktinya kalau kita punya satu halaman teks ya berbahasa Inggris, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa menjadi 2. Itu artinya setiap kosakata bahasa Inggris itu bisa mewakili atau tidak cukup diterangkan oleh hanya sebuah kata dalam sebutlah bahasa Indonesia. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahasa itu baik dan buruk, tetapi kata iya, kata baik dan kata buruk itu iya. Yang kedua, apakah bahasa itu rigid dalam hal tenses? Bisa. Hampir semua bahasa Eropa punya tenses. Itu artinya pemilik bahasa itu atau bangsa Eropa itu hampir semuanya sangat peduli. Mengapa? Ya dinalar aja karena perubahan cuaca di Eropa itu begitu mudah kan ya. Tiba-tiba terang itu tiba-tiba bisa hujan, bisa berganti cuaca dengan mudah. Sementara di negara-negara tropis kayak kita, cuaca bisa diprediksi dengan gampang. Jadi misalnya seharian itu di musim kemarau ya memang nggak hujan sama sekali. Jadi itu makanya tenses kita tidak begitu rigid. Jadi sangat terkait ya. Bagaimana bahasa dengan budaya masyarakat itu sangat terkait. Makanya saya mengatakan language is social mirror. Betul bahwa bahasa itu adalah cermin sosial masyarakat. Itu Ustaz Maulana. Jazakallah khairan, Ustaz. Afwan. Ada lagi yang lain? Saya senang diskusi ini. Afwan Ustaz, kami hendak bertanya lagi Ustaz. Ya. Seperti yang Antum sudah jelaskan tadi, yang antara bahasa dengan budaya itu yang berarti sini bahasa yang digunakan oleh a group of people, they stay together in period of time, yang membentuk sebuah kebudayaan atau culture di situ. Nah, yang culture ini berarti a collection of patterns of behavior and belief, yang berarti adalah koleksi atau kumpulan dari kebiasaan dan kepercayaan. Nah, di sini kami garis bawahi di sini ada kalimat behavior and belief. Jadi ada kebiasaan dan kepercayaan di sini. Jadi apakah culture di sini bisa mempengaruhi kebiasaan atau kepercayaan orang lain, di mana dilihat sekarang ini di zaman era globalisasi dengan westernisasi yang sangat marak sekarang, Barat hampir peradaban Barat itu sangat maju dan itu bisa mempengaruhi Islam. Dan dalam Islamisasi yang dicanangkan oleh Syekh Nafiq Muhammad Alatas itu ada namanya Islamisasi bahasa.
Dan itu apakah benar bahasa itu bisa mempengaruhi kebudayaan yang lain? Ya, maka ada strong culture, ya, and weak culture. Strong culture, budaya kuat, itu kan ditandai oleh kemampuan bangsa itu dalam sains, terutama kemampuan sains dan teknologi. Tentu diikuti oleh ekonomi. Kalau saya nyebut teknologi, gandengannya mesti ekonomi. Nah, ini tidak bisa tidak. Dia akan berpengaruh atau mempengaruhi budaya yang lain, terutama budaya Timur. Kalau saya menyebut Timur, ya Asia. Selain Barat, pokoknya Timur. Termasuk Afrika. Gitu. Maka high culture itu sebetulnya core-nya adalah ilmu pengetahuan. Balik lagi, scientific knowledge. Itu kalau sekarang kita kuliah seperti ini, sebetulnya sadar atau tidak, langsung atau tidak, kita ini adalah manusia-manusia yang bagian dari manusia yang akan membentuk high culture. Gitu. Nah, orang tidak kuliah, sama sekali tidak punya ilmu pengetahuan, dia mesti akan menjadi low culture dan dia akan terlibas oleh yang lain. Nah, high culture tidak hanya budaya yang lain, bahkan mempengaruhi seluruh umat manusia. Sekarang ini bagaimanapun Barat begitu dominannya di dunia ini. Sampai apa yang dari Barat itu ditiru, dianggap sebuah kebenaran. Maka para pemikir Islam tanyakan, apa ya? Kok dari Barat itu dianggap semua baik? Padahal standar Qurannya beda. Sehingga lahirlah proyek Islamisasi itu sebenarnya kan dalam rangka mereaksi budaya strong culture yang Barat itu yang memang beberapa tidak relevan, tidak cocok dengan budaya Timur terutama Islam. Gitu. Maka itu generasi muda Islam harus bisa menandingi. Cara menandinginya tidak lewat senjata, kalah, kasih kalah. Tapi sesuatu yang bisa kita lakukan adalah melalui ilmu pengetahuan yang itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Nah kalau kita senjata, kita melawan Barat dengan senjata itu, ya habislah dalam sekejap aja. Tapi dengan ilmu pengetahuan itu bisa. Nah sekarang udah mulai kan, artinya tidak semua ilmu pengetahuan dari Timur juga ada. Misalnya Timur itu yang disebut Timur seringkali 3, India, Cina, lalu Islam. Jadi India, Cina, Islam itu disebut sebagai 3 peradaban maju yang bisa menandingi Barat. Gitu. Di luar itu nggak ada. Di luar itu tidak ada. Karena itu Islam itu menjadi betul-betul menakutkan bagi Barat. Gitu. Islam dalam arti institusi. Gitu. Ya. Jadi sangat bisa dominasi Barat tidak hanya dalam bidang ekonomi politik, tapi budaya. Yang baik dari Barat itu. Saya tidak serta-merta menolak. Misalnya bagaimana komitmen orang pada janji, komitmen orang pada waktu, ya, their commitment on promise, their commitment on time, their commitment on job and task, itu. Kalau saya berhubungan dengan orang Barat itu jarang sekali ya orang Barat itu yang membicarakan orang lain. Karena salah satu tanda budaya rendah itu suka membahas orang lain. Itu cirinya. Dan membahas sesuatu yang lewat. Kalau high culture meneropong masa depan. Masa depan yang dilewat. Kalau dulu budaya rendah, apa sih budaya rendah di masa lalu itu yang dihadapi oleh manusia itu 3, perang, nah, kelaparan, kemiskinan, dan peperangan. Itu. Nah,
In high culture, bukan itu. Orang mengejar apa? Happiness. Orang mengejar happiness. Maka itu ke depan itu, kalau orang tidak merasa nyaman hidup di suatu wilayah, di lokus, misalnya di Indonesia tidak merasa nyaman karena tidak bahagia, dia dengan mudah pindah ke negara lain yang lebih nyaman. Orang tidak mempedulikan apa nasionalisme, patriotisme, karena negara itu akan menjadi borderless yang akan datang. Seperti mata uang itu loh, negara itu yang akan datang. Yang dipikirkan apa? Happiness. Orang semua akan mengejar happiness. Menurut ukuran budaya itu. Jadi ada pergeseran yang luar biasa. Jadi maka akan ada namanya mobilisasi orang. Jadi orang pindah dari satu negara ke negara lain dengan sangat mudah. Nah, coba perhatikan dari deklarasi Bali itu. Bagaimana sekarang orang di ASEAN ini kita bawa rupiah ke Singapura ya laku, ke Malaysia ya laku, ke Filipina ya laku, gitu kan? Kemana lagi di mana negara itu? Begitu juga uang mereka ke sini, uang Filipina ke sini juga tidak halus ditukar dolar. Ini menggambarkan apa? Bahwa manusia sudah akan hidup dalam borderless state. Bukan stateless, tapi borderless state. Negara itu sudah tidak ada batas-batas teritori yang jelas yang akan datang. Ini gambarannya. Jadi bisa dibayangkan lah. Nah, di tengah suasana seperti itu, orang cenderung akan berbahasa tunggal. Gitu. Akan berbahasa tunggal, maka PBB membuat ukuran 5 bahasa dunia. Itu sebetulnya secara tidak langsung kan mengatakan bahasa yang lain itu tidak penting gitu. Yang penting ya 5 ini gitu. Untuk agar menjadi hidup dalam komunitas internasional ya kuasai 5 bahasa itu. Maka di luar bahasa itu tidak menjadi penting gitu di dalam perspektif PBB. Karena itu pembicaraan filsafat bahasa menjadi sangat luas ya. Oke, itu jawabannya. Syukur, Ustaz. Ya. Enggak, yang lain. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Ingin bertanya mengenai fungsi bahasa itu. Secara psikologi, fungsinya sebagai alat komunikasi kan, Ustaz? Dan berarti kan output ya Ustaz dari diri kita gitu. Nah, proses kita mencerna simbol-simbol di luar sehingga menjadi pemikiran kita. Fungsi bahasa sebagai apa, Ustaz? Ya. Salah satu fungsi bahasa punya banyak sekali. Ekspresi diri ketika kita ingin menyatakan sesuatu, komunikasi, menyampaikan hasrat kepada orang lain. Tetapi juga ada fungsi agar kita dipahami orang lain. Jangan lupa, bahasa itu ada fungsi agar kita dipahami orang lain. Itu artinya kalau Ustazah Inayah mengatakan sesuatu A, maka orang lain akan segera paham, oh Ustazah Inayah ini dari sini. Level pengetahuannya sampai di sini. Ideologinya ini, kebiasaannya ini. Suku ini kan bisa begitu. Jadi ada fungsi ekspresi diri. Lalu ada itu yang terakhir itu kalau membaca simbol. A means of understanding thing. Tetapi ketika kita ada simbol, lalu indera kita melihat simbol,
itu kan tidak langsung dipahami secara total, disaring oleh unsur dalam bahasa kita, dalam pikiran kita. Unsur-unsur penyaring itu ada. Jadi unsur-unsur penyaring informasi itu ada di dalam kompetensi bahasa, namanya LED. Jadi ini alat yang luar biasa, language acquisition device. Ini sebuah alat organ tubuh gitu ya, yang bisa digunakan untuk satu menguasai bahasa, dan kedua menyaring informasi yang diterima oleh indera. Makanya kalau dapat informasi itu kan tidak langsung diekspresikan, diolah dulu, lalu dicerna oleh pikiran kita. Kalau kata Socrates, oleh akal. Gitu. Oke. Pagi itu yang ditanyakan. Jadi ada bahasa yang ada fungsi bahasa untuk understanding reality, menyerap realitas. Maka arahnya itu tidak hanya keluar, tapi ke dalam juga. Jangan lupa, tatkala kita berbahasa, sebetulnya kita tidak hanya menyampaikan maksud kepada orang lain, tapi kita juga minta orang lain memahami kita. Memahami itu tidak hanya apa yang kita ucapkan, tapi memahami diri kita ini siapa. Gitu lah. Menarik sekali ya, diri kita ini siapa. Oke. Itu maksudnya? Yes. Kalau tadi ada seperti pertanyaan yang mana lebih dulu bahasa dan budaya, itu sama nggak Ustaz dengan lebih mana dahulu bahasa dan pemikiran? Gimana? Ya, pemikiran Ustaz. Apakah sama tadi jawabannya dengan mana dulu bahasa dan budaya? Sama. Jadi itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahasa lebih dulu, pemikiran lebih dulu. Jadi ada dua pendapat. Nanti kita bahas. Itu what comes first, language or thought? Bahasa atau pemikiran? Nanti saya beri makalahnya. Baik, syukran Ustaz. Apa? Ya. Silakan. Ya, dari Mantingan, ada pertanyaan? Set, saya mau izin nama bertanya, Set. Ya, silakan. Untuk sebagai Muslim, Set, untuk yang tadi di awal bahasan untuk asal-usul bahasa, kita lebih dominan kemana, Set? Untuk apa namanya, bisa seirama dengan seperti halnya penciptaan Adam, Set. Kan tidak mungkin kalau kita bicara bahwasanya bahasa itu dari kera, kan nggak mungkin, Set. Maksudnya dari hewan perkembangan tersebut. Lebih cocok mana, Set? Untuk dari sekian variasi asal-usul bahasa, sebagai Muslim kita lebih cocok untuk mempercayai dari mana asal itu bahasa tersebut. Ya. Ya. 6, Set.
Apa ataukah memang Ya, kita kembali tidak bisa dengan kepada hanya satu teori. Itu diterima sebuah, ya. Jadi tidak bisa dengan teori saja. Itu harus kita harus sebagai bagian dari keimanan bahwa peristiwa Adam itu harus diterima, sebab itu tertuang dengan jelas di dalam kitab suci dalam Al-Baqarah ayat 30 itu diterima. Itu yang disebut dengan a priori knowledge, ya, sebuah pengetahuan yang kita terima karena keimanan kita. Tetapi kita juga yakin bahwa itu juga bisa berkembang, artinya dikaji secara itu bisa gitu. Jadi bahasa bisa dikaji secara ilmiah, maka itu lahirlah ilmu linguistik gitu. Jadi itu bukti bahwa bahasa itu adalah scientific knowledge. Buktinya ada linguistik. Gitu. Ada linguistik, dan dalam linguistik itu ada definisi bahwa sifat bahasa, salah satu yang paling terkenal dalam linguistik adalah pertama bahasa itu speech, yang kedua bahasa itu arbitrary. Itu konvensi di seluruh dunia, kalau ini semua sepakat. Dan yang disebut bahasa itu adalah speech. Hanya bahasa tulisan. Kan mungkin bayi itu lahir langsung bisa nulis. Tapi kaji lewat berbagai metode. Bahkan termasuk metode ilmiah seperti metode penelitian kuantitatif, kualitatif. Gitu. Studi itu bahkan sampai sekarang menjadi studi bahasa menjadi sangat menarik justru lewat kajian-kajian ilmiah. Gitu. Sebagai Muslim, kita menerima keduanya. Bahasa sebagai peristiwa bahasa di alam Adam diterima sebagai the first linguistic event, peristiwa bahasa pertama kali, itu sebagai Muslim kita terima. Dan yang kedua, dipahami sebagai produk ilmiah, namanya linguistics. Buktinya di seluruh dunia ini ada ilmu namanya linguistics, termasuk kita pun juga belajar itu. Itu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke. Afan. Ada lagi? Karena itu pertanyaan apakah is language scientific, apakah bahasa itu ilmiah, itu kan bisa kita jawab. Mulai dari ada enggak ontologinya, dan itu. Ada enggak epistemologinya, ada enggak aksiologinya, kan semua terjawab. Ontologinya bahasa itu speech. Seperti saya uraikan yang lalu itu, ya speech menjadi apa? Phone menjadi letters, letters menjadi words, words menjadi phrases, phrases menjadi sentences, sentences menjadi teks. Itu ontologinya bahasa. Lalu apa ada epistemologinya? Ada. Nyatanya ada ilmu namanya metodologi penelitian bahasa. Itu membuktikan bahwa bahasa adalah memiliki pilar ilmiah. Salah satu pilar ilmiah yaitu epistemologi.
skop yang sangat luas, bahasa adalah sumber pengembang peradaban. Tidak ada peradaban tanpa bahasa. Maka binatang yang tidak bisa berbahasa, dia tidak punya peradaban. Kucing, peradaban anjing, peradaban itu hanya milik. Civilization is only to belongs to human being. Jadi yang disebut peradaban itu hanya milik manusia. Karena manusialah pemilik sah satu-satunya tentang bahasa. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan ke depan tentang language and civilization. Jadi dari sini kita bisa menjawab dengan confident gitu ya. Karena bahasa itu memiliki 3 pilar itu, maka bisa katakan bahwa bahasa sejajar dengan ilmu-ilmu ilmiah yang lain yang punya basis ontologi dan epistemologi dan aksiologi. Sehingga linguistik menjadi salah satu ilmu sosial yang sangat mapan. Ilmu sosial humaniora yang sangat mapan. Walaupun kajian ilmiah tentang bahasa itu sangat terlambat. Baru abad ke-20, 16, akhir abad ke-19 dimulai. Enggak, ada lagi yang lain? Mungkin kita juga perlu nanti bicara tentang masa depan bahasa-bahasa. Kalau ada waktu. Ini 2 pertemuan yang akan datang ini kita masih membahas bahasa dalam kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Yang terakhir bahasa dalam bahasa dan peradaban. Izin saya menyampaikan satu. Ya, Ustaz Dusna. Silakan. Bisa. Terdengar suaranya? Ya, dengar. Membaca lagi bahasan terkait di dalam Al-Quran. Jadi kan redaksinya di dalam Al-Quran itu wa'allama Adam al-asma, jadi Allah mengajarkan nama-nama. Namun di dalam tulisan ini perlu dikoreksi. Jadi di dalam tulisan itu Allah dengan tegas memerintahkan Adam untuk memberi nama benda. Kalau yang saya pahami, jadi ayat itu justru memberitahu bahwa Adam pertama kali diciptakan itu diberitahu oleh Allah nama-nama benda. Karena kata agama dalam bahasa Arab itu maknanya ta'rif. Jadi saya sempat baca komentar dari ahli tafsir sendiri. Jadi ketika menjelaskan bahasa kata agama dalam Al-Quran itu artinya ta'rif. Memang ada 2 pendapat di sini bahwa agama itu memang Allah memberitahu nama-nama benda, nama-nama makhluk. Kemudian yang kedua, agama di sini bisa bermakna Allah memberitahu kekhususan atau manfaat-manfaat dari benda-benda yang ada di sini. Nah, dari pernyataan ini saya sempat agak jadi agak kali ada pertanyaan bahasa pertama apa yang ada di dunia. Kalau ditanya seperti itu, jadi apa bahasa pertama yang ada di dunia? Bisa tidak misalnya dikatakan bahasa pertama itu adalah ya bahasa Tuhan. Kalau misalnya dari pendekatan teologis, karena ya Tuhan yang mengajarkan bahasa itu kepada Adam. Karena kan seperti tadi kalau kita katakan naturalis bahwa anak terlahir misalnya secara natural berbahasa, ya anak itu sebenarnya
tidak bisa berbahasa kalau tidak dikenalkan nama-nama kata-kata itu oleh orang tuanya. Itu saya mungkin hanya berdiskusi saja. Terima kasih. Justru itu yang tidak terjawab sampai sekarang. Bahasa apa yang pertama kali ada itu tidak terjawab. Itu kan pertanyaannya sama dengan budaya apa yang pertama kali ada. Jadi berangkat dari tadi itu. Budaya apa? Karena bahasa dan budaya itu dalam hubungan interaktif, bukan kausalitas. Di mana ada, itu juga diteruskan orang pertama kali, orang yang ada pertama kali siapa? Kalau terjawab orang pertama kali ada Adam. Tapi Adam itu berbahasa apa? Itu kan nggak ada bukti ilmiah sampai sekarang. Allah itu menyuruh Adam menyebut nama-nama benda itu dalam bahasa apa? Itu yang tidak terjawab sampai sekarang. Spekulatif semua jawaban. Nah, betul ada macam-macam. Nah, itulah kembali ke tafsir. Akhirnya ketika menjadi tafsir itu kan sudah kemana-mana ya. Tetapi kan tafsir yang kuat itu kan bukan sembarang tafsir, juga harus ada logika, harus ada bukti, pendukung. Sampai para ahli melarang, tidak usah diskusi tentang bahasa pertama apa, bahasa manusia pertama kali itu bahasa apa, itu benar-benar membuang. Karena dari kongres ke kongres satunya, ke kongres berikutnya nggak ada hasil. Lebih baik para ahli bahasa memikirkan tentang cabang-cabang bahasa, gitu ya. Termasuk membahas tentang filsafat bahasa ini. Pembahasan tentang filsafat bahasa menjadi menarik tatkala orang melepaskan perbincangan tentang asal-usul bahasa. Maka coba dari tulisan 10 halaman asal-usul bahasa itu kan ya nggak ketemu asal-usulnya dari mana. Nggak ketemu. Jadi kesepakatannya apa? Tidak ada kesepakatan di antara para ahli. Kesepakat ya. Mereka sepakat bahwa mereka tidak sepakat. Oke. Terus mungkin berikutnya adalah tentang wa'alama, kata wa'alama, adama, asma. Yang tidak jelas, mungkin memang sengaja Allah sembunyikan ya. Bahasa apa itu artinya untuk memposisikan sebenarnya semua bahasa di dunia ini boleh dipelajari manusia. Dalam perspektif filsafat bahasa apapun tidak ada larangan. Maka tatkala pemerintahan Orde Baru melarang sebuah bahasa dipelajari di Indonesia itu betul-betul mengingkari hakikat bahasa. Diskusi tentang filsafat bahasa itu harus lepas dari politik. Jadi tidak ada larangan di dunia ini orang tidak boleh mempelajari bahasa. Termasuk kita pun yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel itu boleh saja mempelajari bahasanya orang Israel, bahasa apa namanya? Bahasa Yahudi. Bahasanya orang Yahudi. Boleh aja. Bahasa Ibrani namanya kan. Boleh. Ada orang pandai bahasa Ibrani. Termasuk bahasa Rusia. Bahasa Mandarin dulu kan dilarang. Karena pemerintahan Orde Baru takut bahasa itu alat yang paling efektif untuk membangun emosi orang. Gitu. Bahkan orang itu sangat sakit ketika memperoleh kekerasan simbolik melalui bahasa. Ustadz Husna itu kalau kakinya kejatuhan kursi atau benda padat yang lain itu paling ya sakit berapa hari sembuh. Tapi kalau dikatakan dengan bahasa-bahasa yang sangat jelek, itu yang disebut kekerasan simbolik, itu seumur hidup tidak lupa. Itu dasarnya bahasa. Karena itu Al-Quran kan melarang kita itu perintah Al-Quran adalah wakul kaulan sadida, wakulu kaulan karima. Ya, jadi berbahasalah yang baik. Setelah orang itu bertakwa beriman lalu disuruh oleh Allah untuk berbahasa yang baik. Berbahasa yang baik itu bukan bahasanya yang baik, tapi berbahasa yang baik. Artinya ukuran standar bahasa baik buruk jadi tidak ada. Yang dikatakan berbahasa yang baik itu berbahasa yang
yang menyejukkan, yang membangun harmoni, bukan bahasa-bahasa yang kata-kata yang membangun perpecahan. Jadi silahkan tafsir yang mana, tapi harus argumentasi yang kuat. Jadi, dan itu sengaja Allah sembunyikan kata bahasanya. Sebab apa? Kalau Allah langsung menyebut bahasa Arab misalnya, itu sekaligus menjustifikasi bahasa-bahasa yang lain itu tidak penting. Itu bahayanya. Karena itu yang namanya wahyu ya, ayat ya. Allah sudah sangat mempertimbangkan, cukup dengan wa'alam adamal asma, wa'alama. Tapi bilugoti what itu tidak disebutkan. Misalnya wa'alam bilugoti Arabia, wah bahasa yang lain jadi tidak penting. Itu terlalu mendewakan satu bahasa lalu mengingkari yang lain. Lalu kalau itu terjadi, maka akan tubrukan dengan budaya. Tidak semua orang itu bisa belajar bahasa Arab. Ya, orang-orang Asia Timur itu sulit sekali berbahasa Arab. Orang Jepang sulit sekali. Orang yang paling fasih berbahasa apapun di dunia ini kan orang Indonesia. Orang Indonesia pun juga terbagi. Semakin ke timur, ke Bali, ke timur susah banget. Jadi ada suku yang sangat sulit mengucapkan bunyi tertentu. T itu tidak bisa, tapi menjadi T misalnya gitu ya. Orang Jepang itu tidak bisa huruf tertentu sebaliknya. Atau orang Timur Tengah sampai Afrika itu tidak bisa mengucapkan E itu. Maka orang Indonesia itu kan tidak bisa, mesti Indonesia. Jadi ini sudah Masya Allah ya. Kalau sampai situ bagaimana penjelasannya? Allah ciptakan manusia itu memang berbeda-beda. Tapi ujungnya apa? Lita'aruf. Agar kalian bisa memahami, mengenal satu yang lain. Tidak untuk perpecahan, tapi mengenal satu dengan yang lain. Maka filsafat bahasa mengajarkan pemahaman kita tentang bahasa itu tidak tentang baik buruknya bahasa, tetapi apakah bahasa itu kaya hasanah pengetahuan atau tidak. Bahasa-bahasa besar ya, bahasa besar dalam arti kosakatanya dan juga pemakainya itu memang bahasa pengetahuan. Kalau kita lihat bahasa Arab itu, saya sekali lagi kagum, kita mesti kagum dengan bahasa Arab yang dipakai ya Al-Quran. Kalau bukan bahasa Arab, tidak sanggup merepresentasi, mewakili realitas yang Allah turunkan melalui wahyunya. Gitu. Seperti itu. Menjadi paham. Makanya kok dalam bahasa Arab. Tapi kan dalam bahasa Arab ini kan perintah Allah melalui Jibril ke Rasulullah. Gitu. Nah, Allah sendiri ke Jibril itu dalam bahasa apa kita nggak tahu. Bahwa Jibril ke Nabi itu ada bukan ke bahasa Arab karena Nabi memang orang Arab. Ada Nabi orang Indonesia mungkin ya bahasa Indonesia gitu ya. Kalau itu ya ada ayatnya kan. Tapi dari turunan dari Allah ke Jibril itu loh, bahasa apa? Itu sesuatu yang gaib, bagian dari sesuatu yang gaib. Orang Arab mengatakan ya dalam bahasa Arab, bahkan di surga itu loh bahasanya bahasa Arab. Itu orang Arab mengatakan begitu ya, sah-sah saja. Orang tadi itu saya sebut Denmark mengatakan enggak, bahasa pertama kali di surga itu bahasa Denmark. Itu kalau itu ya lagi-lagi satu spekulasi yang tidak ada dasarnya. Bahkan tidak ada satupun ayat yang di dalam Al-Quran mengatakan tentang bahasa apa di surga dan bahasa apa di neraka. Lalu apakah ada perintah Allah kepada kita untuk belajar bahasa? Ya, kalau kita menganggap bahasa sebagai, kita sepakat di bahasa ini ada ilmu pengetahuan, banyak ada perintah untuk menjadi ilmu pengetahuan. Jadi jelas sekali. Perintahnya adalah pelajarilah ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan. Karena itu beragama bagi kita yang kuliah di Unida kayak ini berilmu itu bagian dari beragama. Ya, Ustadz Usnadi kuliah sampai S2, ya,
Afi, ini bagian dari beragam. Mencari ilmu itu bagian dari sikap keberagaman kita. Bukan gelar, tapi sikap keberagaman. Ini perintah Allah bahwa kita itu mencari ilmu pengetahuan. Lalu Allah janjikan, bagi siapa yang berilmu pengetahuan, ya rafa'illahu ladina amanu minkum. Ladina utul ilman darajat. Itu janjinya ke situ. Ya, sehingga jawabannya adalah ada yang misteri. Ya. Ada yang misteri. Justru karena misteri itu memberikan peluang manusia untuk mempelajari semua. Sebab kalau disebut satu saja, maka itu menegasikan yang lain. Padahal nyatanya di dunia ini sekarang ada 700, kurang lebih 7.000 bahasa di dunia. Iya. Maka salah satu pesan penting, pesan moral penting dalam kajian filsafat bahasa adalah penghargaan kita terhadap bahasa. Orang yang punya bahasa itu mesti memiliki budaya tinggi. Pemilik bahasa, apalagi pemilik simbol, itu mesti pemilik budaya tinggi. Sebab membuat simbol, membuat sebuah kata itu sulitnya bukan main. Kita bisa membuat, tetapi apakah orang lain setuju dengan yang kita buat? Konvensinya itu. Oke, itu Ustaz. Nah, jawaban saya. Oke, masih ada waktu? Oh, hampir habis. Senin depan kembali ke jam pagi ya, semula. Nanti materinya saya susulkan. Materi ke pertemuan kelima. Oke. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Sudah cukup? Cukup, Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Walaupun sekali. Ya. Saya juga pengen kok